Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan melihat sekeliling tempat ini dan menemukan bahwa tempat ini seharusnya berada jauh di dalam gua. Di tengah gua yang luas, ada tangga ke segala arah. Kemudian, di tangga, peti mati perlahan-lahan tergeletak rata. Pada saat ini, Xiao Yan berada di ujung ruang rahasia. Saat Xiao Yan hendak bergerak maju untuk menyelidiki kebenaran peti mati, dia tiba-tiba menyadari bahwa manusia serigala di sisi lain sedang bergerak. Manusia serigala telah kembali ke bentuk serigala aslinya saat ini. Terbaring rata di tanah, mata hijau gelapnya bocor dan menatap Xiao Yan dengan ganas. Manusia serigala berkata dengan suara rendah, "Bagaimana kekuatan jiwamu bisa begitu kuat? Kamu hanya tentang kekuatan kaisar pertempuran manusia bintang 3. Tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu kuat, ini tidak mungkin." Xiao Yan tersenyum dingin dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu tentang ini lagi. Segala sesuatu antara kamu dan aku sudah berakhir, dan itu berakhir dengan kematianmu. Jika kamu bisa berkultivasi menjadi bentuk manusia, itu berarti kekuatanmu cukup besar. Bagus. Mungkin kamu memberitahuku apa peti mati di depanku, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu." HMPH, bermimpi, manusia adalah orang yang tidak percaya apa yang mereka katakan. Manusia serigala juga berkata dengan putus asa. Jelas, jejak jiwa Xiao Yan di manusia serigala menyebabkan banyak kerusakan pada manusia serigala. Bagaimanapun, manusia serigala ini tubuh juga dihancurkan oleh Xiao Yan. Hancur, dan kekuatan jiwa juga cukup kuat untuk menangani tubuh jiwa ini. Xiao Yan berdiri diam, melihat bahwa manusia serigala tidak bekerja sama-sama sekali, dan penguasa kuno api abadi di tangannya juga perlahan-lahan terbungkus dalam api yang berbeda, dan penguasa itu memancarkan cahaya merah tua yang menyilaukan, seolah-olah akan melahapnya. Semuanya. Manusia serigala di tanah menggelengkan kepalanya dengan lemah, matanya penuh keputusasaan, dan mulut serigala mengeluarkan lolongan serigala yang sunyi. Api aneh di atas api aneh penguasa kuno abadi secara otomatis berputar, dan kemudian perlahan-lahan turun, nyala api cahaya langsung menutupi manusia serigala, perlahan memurnikan dan menelannya. Senyum tipis muncul di mata Xiao Yan, dan cahaya putih susu di sekitar tubuhnya langsung memancarkan cahaya menyilaukan, menerangi pemandangan sekitarnya dalam radius 10 meter. Bahkan di dinding batu yang gelap, ada cahaya api putih susu yang redup. Pada saat yang sama api putih susu di tubuh Xiao Yan bersinar, energi api putih susu yang mengelilingi kepala manusia serigala juga meningkat. Manusia serigala dalam sorotan cahaya terus berjuang. Jiwa yang lemah akan berubah menjadi bentuk manusia, dan kemudian kembali ke bentuk serigala, dan serigala melengking yang melolong di mulutnya terus berjalan. Perlahan-lahan, tubuh manusia serigala menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan tampaknya akan disempurnakan dan menjadi bagian dari ketiadaan. Manusia sialan, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke neraka. Manusia serigala juga berkata dengan mengerikan. Pada saat ini, cahaya merah dan gelap muncul dari mata manusia serigala yang menyihir, yang sangat aneh. Segera, tubuh manusia serigala tiba-tiba memudar, dan seluruh tubuh langsung menerobos kelompok energi api Xiao Yan dan menghilang dari udara tipis. Saat berikutnya, dua sinar cahaya, satu merah dan satu hitam, muncul di udara, dan kecemerlangan menyilaukan langsung meledak, menerobos kelompok energi api Xiao Yan dalam satu gerakan, menerobos udara dan melarikan diri. Wajah Xiao Yan sedikit berubah, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tanpa diduga, dua taring merah dan hitam bukan hanya senjata.
Ada dua kekuatan jiwa berbeda yang tersembunyi di dalamnya. Dia adalah Tritunggal, jadi begitulah. Oke, hari ini aku akan melihat seberapa jauh kamu bisa melarikan diri. Setelah berbicara, Xiao Yan memegang penguasa kuno api abadi di tangan kirinya, dan dengan sedikit gerakan tangan kanannya, cahaya hitam di udara seketika memblokir semuanya. Ketika dia mundur, dia mengambil jejak hantu hitam di udara ke telapak tangannya. Melihat gas hitam samar di telapak tangannya, Xiao Yan tersenyum dan berkata, manusia serigala, saya dapat melihat bahwa Anda sangat pintar, tetapi sayang sekali saya bertemu dengan saya. Saya tidak akan tertipu dengan mudah oleh Anda. Sekarang sudah berakhir." Setelah berbicara, cahaya putih susu muncul di telapak tangan, dan langsung menyelimuti gas hitam di dalamnya, dan kemudian jiwa manusia serigala hitam juga kabur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadari bahwa dua taring, satu hitam dan satu putih, terbang menuju peti mati. Suara gemetar terakhir manusia serigala datang. "Bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat melarikan diri dari sini, jadi mati saja dengan peti mati tanpa matahari ini." Hahaha. Sebelum manusia serigala selesai berbicara, dia ditelan oleh api putih susu Xiao Yan. Kemudian, sejumlah kecil kekuatan mengalir ke tubuh Xiao Yan di sepanjang telapak tangannya. Energi hantu ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan spiritualku melalui pemurnian dan melahap api anehku sendiri. Ketika kekuatan kecil itu mengalir ke tubuh Xiao Yan merasakan lumpur dengan tulisan kelahiran, gerakan ajaib. Di pil istana, volumenya benar-benar membengkak sedikit. Meskipun volume ekspansi ini kecil, itu tidak luput dari persepsi Xiao Yan. Xiao Yan juga sangat senang dengan ini. Lagi pula, meskipun Nigongwan telah dibuka, kekuatan mentalnya terlalu kecil yang membuat tirani Xiao Yan dari master formasi pertempuran tidak mungkin. Setelah memamerkannya, sekarang berbeda. Mengetahui manfaat dari energi hantu ini, Xiao Yan juga tertawa. Hantu ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan juga menjilat lidahnya. Menurut perkiraan Xiao Yan, kekuatan mentalnya saat ini juga meningkat, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan 3 bintang Doudi. Hehehe, bocah itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Sosok Raja Naga Emas juga muncul di ruang ini. "Tuan, hehe." Xiao Yan juga tersenyum dan menatap tuannya, Raja Naga Emas. "Awalnya, saya khawatir apakah ki hantu yang kuat ini akan memengaruhi Anda. Bagaimanapun, ki hantu ini dapat merusak pikiran orang. Sekarang tampaknya kekhawatiran saya tidak perlu. Anda memiliki perlindungan api yang berbeda, dan api aneh Anda sangat aneh. Itu benar-benar dapat memurnikan dan melahap energi hantu untuk meningkatkan kekuatan spiritual saya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah saya dengar." Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. 11 ZC. Mendengar ini, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya Wewemtonovel. Lagi pula, tidak ada cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan sela-sela ini. Tapi jangan terlalu senang terlalu cepat. Ruang di sini benar-benar tertutup, dan sepertinya kamu tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Raja Naga Emas juga melihat sekeliling dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga merupakan kekuatan jiwa besar yang langsung muncul ke segala arah. Hanya ada satu hasil dari penyelidikan Xiao Yan, maka dia hanya bisa memasuki ruang rahasia di mana dia berada sekarang. Tetapi hanya ada satu cara untuk masuk. Itu adalah pintu kecil yang baru saja dimasuki Xiao Yan. Tapi karena Xiao Yan memasuki ruangan rahasia ini, pintu kecil ini juga telah ditutup. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini,
Masih tidak mungkin untuk menembus pintu kecil ini. Penyelidikan itu tidak membuahkan hasil, dan Xiao Yan juga berjalan menuju ruang rahasia selangkah demi selangkah. Ada banyak tulang manusia dan jaring laba-laba di seluruh ruang rahasia, tetapi yang mengejutkan bahkan tidak ada satu tanaman pun. Ruang rahasia sangat luas, tetapi yang paling mencolok adalah peti mati di tangga tengah ruang rahasia. Tidak bagus. Ketika Xiao Yan melihat peti mati di tangga, dia tiba-tiba menyadari bahwa 2 taring di tangan manusia serigala yang telah dimakan oleh pemurniannya bergerak menuju peti mati. Kedua taring itu bukan manusia serigala, dan ada juga 2 jiwa di taringnya. Jadi menurut tebakan Xiao Yan, kedua taring itu kemungkinan besar adalah kunci untuk membuka peti mati ini. Dan manusia serigala itu juga penjaga peti mati ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.